Ini bukan panggung debat kosong tanpa arti. Ini soal siapa yang bertindak di altar suci. Bukan ego imam, bukan manusia berdiri sendiri. Ini misteri in persona Christi, Katolik sampai selesai. Kau bilang iman cukup, imam tak perlu posisi. Tapi lihat lagi perintah dari Yesus Kristus sendiri. Injil Yohanes bicara bukan cerita basi. Dosamu diampuni, itu aksi bukan ilustrasi. Kalau cuma simbol, kenapa konsekuensi nyata? Dosa dilepas, bukan kata tanpa daya. Kuasa itu turun, bukan hilang di udara. Kristus bekerja lewat manusia, itu polanya nyata. Injil Lukas, malam terakhir sebelum salib berdiri. Lakukan ini, berita yang terus hidup hari demi hari. Di altar diulang, bukan drama, ulang cerita. Inilah tubuhku, ucapan yang sama, makna tetap nyata. Kalau imam cuma wakil tanpa kuasa sejati, kenapa ucapannya pakai suara ilahi? Bukan ini lambang, bukan bahasa kompromi, tapi Kristus sendiri yang bicara lewat diri ini. Surat kedua kepada jemaat di Korintus, Paulus bicara tegas tanpa ragu. Allah menasihati kamu lewat kami. Itu kalimat yang utuh, bukan cuma inspirasi, bukan hiasan retorika. Tapi Allah bertindak lewat manusia, itu caranya dari nabi sampai rasul. Pola itu konsisten, yang ilahi pakai yang terbatas sebagai instrumen. Jadi kenapa sekarang ditolak mentah-mentah, padahal itu cara Tuhan dari awal sejarah. Ya, dengar baik ini penting, jangan dipelintir lagi. Imam bukan Tuhan, jangan karikatur teologi. Dia tetap manusia, rapuh dan terbatas, tapi dalam sakramen Kristus yang bertindak itu jelas. Bukan pengganti, bukan saingan ilahi, tapi alat hidup dari karya Kristus sendiri. Kalau ini ditolak tanpa mau mengerti, seringnya bukan karena teks, tapi karena tafsir pribadi. Kau teriak langsung saja, tak perlu perantara. Tapi kitab suci tunjuk pola yang berbeda arah. Allah utus rasul, bukan semua ambil sendiri. Ada penumpangan tangan, ada kuasa yang diberi dari Yesus Kristus turun ke para rasul pilihan, lalu diteruskan lagi. Ini garis pengutusan, bukan karangan. Kalau semua setara tanpa fungsi dan peran, kenapa ada yang diutus, kenapa ada peneguhan tangan? Bukan membatasi Tuhan, justru ikut caranya. Dia pakai manusia untuk salurkan rahmatnya. Kalau pola ini ditolak dan diganti logika sendiri, hati-hati jangan sampai ajaran dibentuk sesuai versi pribadi. Kalau semua cuma simbol, jawab dengan jujur. Kenapa dosa bisa dilepas lewat manusia yang diutus? Kenapa kata aku tetap dipakai di altar? Kenapa Allah pilih bekerja lewat manusia, bukan langsung tanpa perantara? Ini bukan soal menang debat atau siapa paling keras. Ini soal konsisten atau potong ayat seenaknya. Kalau mau tolak silakan, tapi pikir sampai tuntas. Masih pegang ajaran penuh atau pilih yang terasa pas? Stop bacot.